Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala tentang bait syair kemarin, la jamudu itu, kalau la jamudu dijadikan sebagai khobar inna, itu damah sebagai maf'ul. Lam tajud yauma wasitin alaiki bijari dam'aha. Dam'aha sebagai maf'ul dari tajud. Apa i'rabnya? Dari jari. Jari mudzakkar. Kalau jari ini isim fa'il kan, jari kan, mudzakkar. Harusnya muannas. Ain. Karena ini berbicara tentang mata. Ain itu dihukumi muannas. Ala inna ainan lam tajud ya mawasitin alaiki bijari. Iya, karena kalau dari isim fa'il jaro yajri, disembunyikan juga ayaknya, dijarin. Itu kalau maknanya kalau dari jaro yajri. Nanti biar tak lihat lagi tak rincian mufradatnya atau makna yang dimaksud secara jelas oleh Abu Atha As-Sindi ini. Tayyib, qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-kalamul balighu wal mutakallimu bihi. Setelah kita selesai dari kalam fasih, kita beralih kepada kalam baligh. Qala al-kalamul balighu huwa alladhi yunasibul hala wal maqama. Kalam yang baligh, kalam yang sesuai dengan balaghah. Balaghah itu kalau bahasa Indonesianya retorika. Ilmu retorika bahasa itu balaghah. Kalam yang baligh adalah yang sesuai dengan hal, keadaan. Wal maqam, maqam ya sama dengan hal, hanya saja bedanya ya maqam itu adalah hal-hal yang lain yang lebih sesuai. Wal mutakallimul baligh huwa al-qadiru 'ala at-ta'biri 'anil muradi bi kalamin balighin. Sedangkan mutakallim yang baligh ya pembicaranya. Kalau ucapannya itu sesuai dengan balaghah, maka yang mampu berbicara dengan pembicaraan tersebut adalah seorang yang disifati mutakallim al-baligh. Baligh wazn fa'il bimakna fa'il. Bimakna fa'il. Jadi bukan mablugh tapi maknanya baligh, mencapai ke hati atau ke murad. Wal hakam fi dzalika kullihi huwa dzauqus salim. Dan hukum hakim wal hakam. Siapa patokannya? Menjadi hakim dalam semua itu adalah az-dzauqus salim, selera yang dzauq, perasaan yang masih selamat, wa qawaninul arabiyyah, dan juga undang-undang bahasa Arab. Qala al-idah al-kalamu idza lam yakun munasiban lil maqami la yakunu kalaman balighun. Ucapan kalau enggak sesuai dengan keadaan tidak disifati dengan ucapan yang sesuai dengan balaghah. Walal mutakallimu bihi balighun, yang berbicara pun enggak dikatakan sebagai seorang yang baligh. Wa hadza amrun ya'rifuhu kullu dhi hissin salimin. Ini adalah perkara yang diketahui oleh semua orang yang memiliki perasaan yang masih selamat. Ghairu anna an-nasa yatafawatuna fi mura'atihi. Cuma masing-masing manusia berbeda-beda di dalam memperhatikan atau di dalam mencermati perkataan tersebut atau mencermati masalah ini. Semua orang sepakat kalau ucapan yang enggak sesuai dengan maqam ya bukan ucapan yang bagus.
Cuma kan selera manusia atau imajinasi manusia itu beda-beda dalam memperhatikan masalah ini. Ada yang menganggapnya pas, ada yang tidak. Pamatalan, maka contohnya idza kana al-halu yatlubul ijaza wa takallama bi kalamin tawilin fi dzurwati min al-fasahati la yuqal lahu balighun. Misalnya apabila keadaannya menuntut untuk ringkas, sedangkan dia berbicara dengan pembicaraan yang panjang, fi dzurwah, walaupun pembicaranya tidak adalah puncak kefasihan, dia enggak dikatakan sebagai seorang yang baligh. Wala an kalamihi balighun, juga ucapannya enggak dikatakan ucapan yang baligh. Li'annahu lam yura'il maqama, karena dia tidak memperhatikan keadaan. Kenapa? Karena keadaannya menuntut untuk ringkas kok dia berbicara panjang. Wa hakadha maqamul madh yakhtalifu an maqamil hija. Demikian juga maqam kesempatan dalam memuji ini berbeda dengan maqamul hija. Ketika mencela, hija itu adalah mengejek. Hejek itu. Hija, ejek sama. Hija itu adalah ejekan. Kalau mencela itu kan kadang bagus. Mencela itu kan kadang syar'i. Kalau hija ini adalah murni ejekan. Olok-olok. Wa khitabus sighar, karena dalam maqamul madah muji itu disuruh panjang. Kalau ngejek itu disuruh pendek saja. Tapi kalau sakit, ngejek dengan ucapan yang ringkas, tapi kalau sakit, sakit sekali. Ejekan yang ringkas tapi mengena, itu sakit sekali. Wa khitabus sighar laisa ka khitabil kibar, demikian juga mengajak bicara anak kecil. Ini tidak sebagaimana mengajak bicara orang dewasa, sesuai dengan tingkatan umur mereka. Anak-anak itu juga ada fasenya, mulai dari 2 tahun sampai menjelang balik itu pun porsinya pun bertahap terus. Sampai besar, ini nggak bisa disamakan. Walihada kana min hidqid da'i ila Allah. Oleh karena itu diantara termasuk kecerdikan atau kejelian atau kepandaian seorang dai kepada Allah, an ya'lama qabla an yatakalam, dia harus tahu sebelum berbicara. Apa yang harus diketahui? Halaman yukhatibuhum, keadaan orang yang dia itu mengajak bicara mereka. Itu termasuk dakwah bil hikmah, harus tahu mad'unya. Min haitsu istidadu uqulihim wa anfusihim, dari sisi kesiapan istidad, kesiapan akal dan juga jiwa mereka. Wa ma yasmahu bihi waqtum, dan apa yang waktu mereka itu longgar. Yasmah, yang diizinkan. Yasmah itu diizinkan atau longgar dengannya waktu mereka. Inilah balaghah, ngomong pas sesuai keadaan dan juga sesuai waktu, sesuai makom yang sesuai. Wa qad yab'udul mutakallimu 'anil balaghati kullal bu'd, dan seorang yang berbicara kadang dia itu menjauh dari balaghah, sangat jauh sekali. Kullal bu'd, ini kul di sini maknanya adalah maf'ul mutlak. Kullal bu'd mengganti maf'ul mutlak, karena maf'ul mutlak yang asli al bu'dnya itu terus dibalik bu'dan kulliyan jadi kullal bu'd. Hatta yusafa bid-dha'f fi takdirihi wa tadbirihi. Seorang itu kadang menjauh dari kaidah balaghah, sangat jauh sampai dia itu bisa disifati bahwasanya dia itu lemah di dalam takdir dan juga tadbir. Takdir dalam memperkirakan sesuatu, tadbir dalam menyiapkannya, dalam mengaturnya. Takdir itu dalam memperkirakan, mengestimasi, tadbir dalam mengatur. Nggak bisa ngatur omongan, nggak bisa memperkirakan keadaan. Nah, itu loh. Kan yuhadditsa bil arabiyyati man la ya'rifu, seperti ngajak bicara dengan bahasa Arab orang yang nggak tahu bahasa Arab. Gimana? Nggak tahu bahasa Arab diajak berbicara bahasa Arab, kecuali tujuannya untuk ngajari, nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk komunikasi, gimana orang nggak paham bahasa Arab diajak ngomong bahasa Arab? Kecuali tujuannya untuk ngelatih anak-anak atau untuk mengajari, nggak apa-apa. Waqad qalu qadiman, mereka dulu bilang likulli haditsin haditsun, setiap kejadian ada pembicaraannya tersendiri. Kama qalu likulli maqamin maqal, sebagaimana mereka katakan setiap makom ada ucapannya masing-masing.
Wadzauqus salimu lahul hukmu. Ini bacanya hukmu bukan hakamu, kalau yang di atas jadi hakamu. Dan zauq selera yang selamat, dia memiliki hukum yang paten dalam masalah ini, lahul hukmul fasil fi dzalik. Waqad ittafaqatil azwaqu as-salimatu, sedangkan zauq selera-selera yang masih selamat sepakat ala anna maqamat ta'ziyati masalan, kesempatan waktu takziah contohnya, dan juga waktu tahdzir, waktu memperingatkan, wal itabi, dan juga waktu itab, itab itu mengkritik, maqamu ijaz, semua itu adalah maqam kesempatan yang harus ringkas. Takziah harus ringkas, panjang-panjang nggak bisa, karena yang ditakziahi sedang sibuk apa namanya pikirannya. Demikian juga tahdzir, memperingatkan, ini kalau panjang-panjang sudah luput duluan yang diperingatkan. Awas ada, nah gitu kan. Awas ada sesuatu di belakangmu. Lah kalau lama-lama ngomong panjang ya tabrak duluan atau sudah kena duluan. Awas ada mobil. Masa mau ceramah dulu? Demikian juga itab, mengkritik, juga ringkas saja, nggak perlu panjang-panjang. Wa anna maqama muhadatsatil mahbub, dan juga kesempatan ketika berbicara dengan orang yang dicintai, wasulh, demikian juga dalam perdamaian, wat tahniah, dan dalam menenangkan, wal qisas, dan juga dalam bercerita, semua itu adalah maqam itnab, adalah kesempatan untuk memperpanjang pembicaraan. Ta'liq nomor 1, hadza wal asal, itulah kaidah asal. Wa qad yahsunu fi ba'di ma yahsunu fil ijazu adamul ijaz. Dan terkadang menjadi baik juga ketika pada kesempatan yang di situ lebih baik ijaz, kadang lebih baik enggak ijaz. Jadi kadang keluar dari kaidah asal tadi. Wal akas, demikian juga sebaliknya. Itu tadi cuma kaidah umum. Nanti dalam prakteknya ya kadang ada yang keluar dari kaidah tersebut. Wa khulasatul makna, dan ringkasnya, annaman takallama bikalamin salima minal uyubil madhkurah yuqalu anhu mutakallimun fasih. Wala yakunul kalamu balighan wala sahibuhu balighan illa idza kana kalamuhu munasiban lil maqam. Barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan yang selamat dari cacat yang disebutkan sebelumnya, itu disifati ucapannya fasih. Tapi belum tentu yang fasih itu belum tentu balik. Karena itu tidak disebut sebagai seorang yang balik dan ucapannya sebagai ucapan yang balik sampai dia itu, kecuali dia itu ucapannya itu sesuai dengan keadaan. Wal hakamul ladzi nahtakimu ilaihi, kalau ini juga hakam. Wal hakamul ladzi nahtakimu ilaihi fi sihhati dzalik, sedangkan hakim yang kita itu berhukum kepadanya dalam menghukumi masalah ini, huwa zauqus salim, yang pertama adalah selera as-salim, wa qawaninul arabiyyah, dan juga undang-undang bahasa Arab. Itulah sekelumit definisi tentang balaghah dan gambaran tentang balaghah. Qala ilmul ma'ani. Kita masuk pada inti pembahasan ilmul ma'ani. Jadi nanti balaghah itu dibagi menjadi 3, ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan juga ilmul badi. Itu nanti ada. Qala ilmul ma'ani, ilmu tentang kandungan makna. Kalau ilmu bayan itu untuk ilmu menjelaskan. Ilmu badi itu penghias. Qala ilmul ma'ani ilmun tu'rafu bihi na'rifu bihi tarkibal jumlah as-sahihah al-munasibah lil hal wa huwa thamaniyatu abwabin. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui susunan jumlah yang betul, susunan jumlah yang betul, yang sesuai dengan keadaan. Dan ini ada 8 bab. Jadi ilmu ma'ani itu ilmu tentang kandungan kalam. Ini dipakai untuk berita, atau dipakai untuk perintah, atau digunakan untuk insya. Itu namanya ilmu ma'ani. Jadi orang itu harus paham dulu, ucapan ini maknanya ini berita, maknanya ini perintah, maknanya ini tolab, maknanya ini pujian, maknanya ini celaan. Itu harus paham. Itu adalah ilmunya, adalah ilmu ma'ani. Kemudian nanti ilmu bayan, menjelaskan. Setelah tahu kandungan
Orang itu kalau mau ngomong ya harus tahu dulu ini fungsinya untuk apa. Jadi ilmu ma'ani itu ilmu fungsi. Fungsi kalam itu loh, ilmu ma'ani. Fungsi kalam. Sedangkan ilmu bayan adalah bagaimana cara menyampaikan fungsi-fungsi kalam tadi. Kalau ilmu badi itu penghiasnya, nanti dikasih hiasan. Wa ulama'ul balaghah yuqassimunal balaghata ila salasati ulum. Para ulama balaghah mereka membagi ilmu balaghah itu menjadi 3 bidang. Ilmil ma'ani, yang pertama ilmu tentang ma'ani, tentang kandungan makna, fungsi kalam, fungsi-fungsi kalam. Wa ilmil bayan, dan ilmu cara menjelaskan. Kadang orang itu tahu kandungan makna tapi dia nggak pinter menjelaskannya. Ilmu ma'ani itu tentang memahami. Ilmu bayan tentang menyampaikan. Kadang orang itu paham maknanya, pinter tentang ilmu ma'ani. Fahaman, orangnya fahaman. Tapi kadang dia nggak punya ilmu bayan, nggak bisa nggak pinter jelas. No, kan ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah ilmu badi. Badi, dikatakan badi artinya adalah indah. Jadi ilmu tentang keindahan dari lafad. Ada jinas, lafad yang sama, atau tibak. Itu semua adalah bab badi. Di balaghah itu dibagi menjadi 3. Ilmu fungsi kata, fungsi kalam, cara menyampaikan, cara penyampaian, dan hiasan dalam menyampaikan. Itu balaghah cuma 3 itu. Qala al-idah ilmul ma'ani yurshiduka ila kaifiyati istimalil alfadil arabiyyati istimalan munasiban lil maqami wal ma'ani. Ilmu ma'ani adalah mengantarkanmu, yurshiduka, membimbingmu, menuntunmu kepada bagaimana cara menggunakan lafaz-lafaz Arabiyah dengan penggunaan yang sesuai bagi keadaan-keadaan dan juga fungsi-fungsi makna. Yang betul itu gimana? Ini kalau mau memberitakan itu gimana caranya memberitakan? Wa yanhasiru fi abwabin samaniyatin, dan terbatas pada 8 bab. Awaluha al-isnadul khabari. Yang pertama adalah isnad al-khabari. Menyandarkan sebuah hukum, isnad ilaih. Ini ilmu yang mafhum, yang masyhur dalam bab nahwu, dan termasuk salah satu ilmu yang paling penting dalam ilmu nahwu adalah ilmu isnad. Menyandarkan, penyandaran sebuah hukum itu namanya isnad. Isnadul hukum itu namanya isnad. Beda dengan mudhof ya. Mudhof ilaih sama musnad ilaih itu beda. Banyak orang memahami kalau mudhof ilaih dikiranya sama dengan musnad ilaih. Bukan. Musnad ilaih, isnad ilaih itu menyandarkan hukum. Ini baru, baju ini baru, meja ini jelek. Itu penyandaran hukum. Kalau mudhof ilaih itu hanya mengkategorikan barang ini punya ini, barang ini punya ini, gitu saja. Gulamu Zaidin, anaknya Zaid. Enggak ada penyandaran hukum di situ. Cuma hanya pengidhofahan tok, pengkategorian. Mobilnya fulan. Enggak ada penyandaran hukum. Tapi kalau mobil itu bagus, mobil itu baru, itu hukum. Maka isnadul khabari adalah penyandaran hukum yang sifatnya itu khabar. Nanti akan ada rinciannya semua. Nahwu qoma Zaidun, contohnya qoma Zaidun. Maka di sini Zaid itu disandari. Qoma itu musnad. Qoma itu musnad, Zaidun musnad ilaih. Karena musnad itu fi'il atau khabar. Musnad ilaih itu mubtada atau fa'il. Maka di sini qoma Zaidun, Zaid itu disandari sebuah sifat, sebuah berita, yaitu qoma. Maka di sini ada isnad ilaih, ada penyandaran. Qoma Zaidun. Zaid disandari sebuah hukum bahwasanya dia adalah berdiri. Catatan kaki nomor 1, kullu jumlatin mufidatin tatadammanu isnadan khabariyan. Setiap jumlah yang mufidah pasti mengandung penyandaran khabariyah. Semua jumlah yang mufidah, semua kalam maksudnya, pasti mengandung isnad khabari. Walakinnal gharda wal hala yakhtalifan. Cuma tujuan dan keadaan itu berbeda-beda. Sama-sama berita, tapi kan ada berita itu yang ada yang dikuatkan. Makanya nanti dalam ilmu balaghah itu ada khobar ingkari, khobar untuk orang yang ingkari, ada khobar untuk orang yang ngeyel.
Zaidun qaimun itu khabar biasa. Inna Zaidan qaiman itu khabar ingkari bagi orang yang mengingkari. Dikuatkan lagi nanti inna Zaidan laqaimun. Nah, itu nanti untuk tahap berikutnya. Faqad yakunu ghardul mutakallim dalam catatan kaki, faqad yakunu ghardul mutakallimi awil hali yaqtadi at-taukida au adamahu. Kadang tujuan orang yang ngomong itu ada atau tujuan keadaan itu menuntut untuk dikuatkan atau enggak dikuatkan. Au yuridul mutakallimu al-ikhbara lil faidah, atau seorang yang berbicara itu menginginkan berita itu untuk sebatas faedah, ya seperti Zaidun qaimun, qama Zaidun itu faedah, memberitahu orang yang diajak bicara, itu maknanya faedah. Au lazimiha atau lazim faedah, keharusan dari faedah. Ini dicontohkan oleh ulama balaghah itu ketika kamu memberitakan kepada seseorang yang mungkin dia tahu tentang berita tersebut, tapi kamu ingin memberitakan bahwasanya kamu juga tahu berita itu. Misalnya, Abu Musa ada orang di rumahnya. Terus saya bilang, fulan di rumahmu. Ini, tujuan ini, saya nggak ingin memberitahu Abu Musa. Kenapa? Karena Abu Musa sudah tahu orang itu di rumahnya. Tapi saya ingin memberitakan lazim, keharusan dari faedah khabar tadi, bahwasanya saya tahu orang itu di rumahmu, gitu loh. Maka berita seperti itu bukan maknanya itu saya memberitahu kepada Abu Musa, enggak, wong Abu Musa sudah tahu. Antum sudah tahu kalau orang itu di rumah saya. Tapi saya ingin memberitahu bahwasanya saya tahu, gitu loh. Itu namanya lazimul faedah. Seperti tadi, rajulun indaka, ada orang di rumahmu. Faedahnya, faedah khabar adalah ilmu ada orang di rumah. Lah ini sudah diketahui, maka tinggal memberitakan tentang lazimul faedah, keharusan dari faedah tersebut, yaitu bahwasanya saya ingin memberitahu kepadamu kalau saya ini tahu apa yang kamu ketahui. Gitu. Itu makna lazimul faedah. Karena itu berita itu ada yang untuk memberi faedah, memberi maklumat baru, ada yang memberi tahu tentang keharusan dari maklumat tadi, yaitu tadi lawazimnya. Kama saya di tafsil sebagaimana akan datang perinciannya. Saniha, balik ke matan. Saniha, yang kedua, pembahasan yang kedua tentang masalah ilmu ma'ani. Al-musnadu ilaih, musnad ilaih. Musnad ilaih ini bisa mubtada, bisa fa'il atau naibul fa'il. Nahwu Zaidun alimun. Maka di sini yang menjadi musnad ilaih adalah Zaid. Karena Zaid di sini disandari sebuah hukum, diberikan sebuah hukum bahwasanya dia adalah alim. Zaid mubtada, alim khabar. Allazi usnida ilaihi al-ilmu. Zaidun. Yang disandarkan kepadanya sebuah sifat yaitu ilmu di sini. Zaidun alimun. Zaid adalah berilmu. Di sini adalah Zaid, fahuwa musnadun ilaihi, maka dia adalah disandarkan kepadanya. Musnadun ilaihi itu sendiri ada kata yang terbuang, yaitu musnadun ilaihi ghairuhu. Sebenarnya gitu. Musnadun ilaihi ghairuhu, yang disandarkan kepadanya selainnya. Al musnadu ilaihi ghairuhu, gitu susunannya. Seperti mubtada itu juga sebenarnya gitu. Al mubtada'u bihi ghairuhu. Karena nggak mungkin susunannya al-musnadu ilaihi, nggak ada yang lain. Al-musnadu ilaihi ghairuhu. Naibul fa'il dari musnadu itu adalah ghairuhu, bukan alif lamnya. Yang kembali kepada ilaihi, hi itu kembali kepada alif lamnya. Al-musnadu ilaihi. Ilaihi, hi itu kembali kepada alif lam. Sesuatu yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan apa coba? Berarti kan harus yang lain, gitu loh. Sesuatu yang disandarkan kepadanya, alias kalau bahasa kita disandari, maka harus ada yang disandarkan, yang lain berarti. Itu. Musnad al-musnadu ilaihi, yaitu mubtada atau fa'il. Dan kalimat al-musnadu ilaihi sendiri itu ada yang terbuang. Al-musnadu ilaihi ghairuhu. Al itu mengandung domir, sesuatu, sesuatu, musnadu yang disandarkan. Jadi bukan al yang disandarkan itu. Naibul fa'il dari musnadu itu bukan al, karena dia yang disandari.
Yang disandarkan itu yang lain, gitu loh. Qala salisu, yang ketiga, bab yang ketiga adalah al-musnadu, bab musnad. Ini adalah khobar atau fi'il. Musnad itu khobar atau fi'il, cuma dua itu tok. Jadi jumlah susunan kalimat itu cuma kalau nggak mubtada khobar ya fi'il fa'il, cuma itu tok. Kecuali nanti ada bab yang ruwet, yaitu yang mubtada, yang sadda masaddal khobar itu ruwet itu. Diperselisihkan mana musnad nilainya ruwet. Sengaja nggak dibahas. Salisu al-musnad, yaitu khobar atau fi'il. Misaluhu alimun fil misalis sabiq, yaitu tadi Zaidun alimun, maka Zaidun musnad ilaih, alimun musnad. Kalau yang keempat, rabi'uha muta'alliqatul fi'il. Muta'alliqatul fi'il, muta'alliq itu keterangan. Jadi muta'alliqatul fi'il, keterangan-keterangan bagi fi'il. Dalam bahasa Indonesia juga sama, muta'alliqat itu keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek, K, keterangan. Itu muta'alliqat. Yaitu berupa jar majrur atau dhorof. Muta'alliqatul fi'il itu berupa jar majrur dan dhorof. Nahwu wallahu yad'u ila daris salam. Maka di sini muta'alliqnya adalah ila daris salam. Ila daris salam adalah i'rabnya itu jar majrur, dia muta'alliq dengan yad'u. Ini juga penting pembahasan muta'alliq muta'allaq ini sudah sering saya sebutkan juga dalam pelajaran nahwu. Ini penting kita ketahui mana muta'allaqnya, mana muta'alliqnya. Jadi jar majrurnya itu jadi muta'alliq. Muta'allaqnya itu fiilnya. Fiil itu namanya muta'allaq, sesuatu yang diterangkan. Jadi ila dari salam, Allah menyeru kepada negeri keselamatan. Kepada ini menjelaskan apa? Menjelaskan menyeru tadi loh. Itu. Qala khamisuha al-qasru, yang kelima adalah qasr, pembatasan. Nahwu mal mutanabbi illa syairun, tidaklah mutanabbi itu nama seorang penyair, Abu Thayyib al-Mutanabbi. Mal mutanabbi illa syairun, tidaklah mutanabbi itu kecuali dia adalah syair. Ini pembatasan. Pembatasan itu ada yang qasrus sifah alal mausuf, membatasi sifat pada satu orang, atau qasrul mausuf ala as-sifah, membatasi satu orang, membatasi orang pada satu sifat. Ini termasuk yang mana? Pengusaha ini. Mal mutanabbi illa syairun, ini qasru as-sifah alal mausuf atau qasrul mausuf ala sifah. Tidaklah mutanabbi itu kecuali dia adalah seorang syair. Membatasi apa itu? Membatasi orang pada satu sifat, ya, membatasi orang pada satu sifat. Mutanabbi itu sifatnya dia cuma syair gitu loh. Walaupun ini namanya qasr idhofi nanti, ini namanya qasr idhofi. Tidak mutlak. Pembatasan yang sifatnya itu nisbiyah. Masa mutanabbi cuma syair toh, enggak bisa jalan, enggak bisa apa kan? Enggak. Nanti penting itu juga qasr itu, nanti ada pembahasan la ilaha illallah juga. Sadisual insya. Yang keenam adalah pembahasan tentang insya. Insya itu lawan dari khobar. Insya itu lawan dari khobar. Yaitu yang mencakup pertanyaan, nanti ada rinciannya. Insya dari kata-kata ansya yunsyi'u, membuat. Kalau khobar kan memberitakan, kalau insya itu membuat. Seperti memanggil, itu juga insya kalau dalam ilmu balaghah. Kalau dalam ilmu nahwu, memanggil itu khobar. Tapi dalam ilmu balaghah masuk insya. Itu bedanya. Nahwu atuhibbu ilmal ma'ani, apakah kamu menyukai ilmu ma'ani? Ini termasuk insya. Ini bukan khobar. Pertanyaan itu bukan berita. Kalau ini dalam ilmu nahwu juga sama. Dia termasuk insya. Qala sabi'uha, yang ketujuh adalah al-faslu wal waslu. Al-fasl itu memisah, wal waslu itu nyambung. Al-faslu itu enggak pakai atof, ya wal wasl itu pakai atof. Wasl nyambung. Jadi omongan itu kapan kita itu pakai titik, pakai koma, pakai dan. Itu dalam bahasa Indonesia kan ada. Kapan digunakan koma, kapan digunakan titik, kapan digunakan dan. Dalam bahasa Arab juga ada. Ini namanya fasal wal wasal. Nahwu innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud.
Di sini ada fasl dan juga ada wasl. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id pakai wawu. Wa huwal ghafuru al-wadudu. Nah, al-ghafur sama al-wadud enggak pakai wawu. Ini pelajaran al-faslu wal waslu. Samin wa al-ijaz wal itnab wal musawa. Yang ke-8 adalah pelajaran tentang ijaz, ringkas, itnab panjang, musawa sedang. Musawa itu sama antara lafaz dan maknanya itu sebanding. Musawa itu sebanding. Ijaz itu ringkas. Lafaznya sedikit, maknanya panjang. Itnab lafaznya panjang, maknanya sedikit. Itu itnab. Musawa sebanding. Qala mithalul ijaz, contoh dari ijaz, contoh yang maknanya lebih panjang dari lafaznya, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Al-kalamu aqallu minal makna. Lafadznya itu lebih sedikit daripada maknanya, alias maknanya pewanjang, ringkas dan padat. Al-kalamu aqallu minal makna. Maknanya itu lebih panjang daripada kalamnya. Maknanya itu lebih luas daripada maknanya, daripada lafadznya. Lafadznya sedikit, cuma 16 huruf. Tapi maknanya sangat panjang sekali. Ini termasuk salah satu contoh yang paling menonjol tentang balaghah Al-Quran ini. Walakum fil qisasi hayatun. Ini kalau disarah, Masya Allah panjang sekali ini. Dan ini termasuk ucapan yang sangat-sangat istimewa. Orang Arab dulu pernah bikin tandingan ucapan ini. Nggak bisa. Orang Arab bilang apa? Al-qatlu anfa minal qatl. Al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu lebih bisa menyedikitkan pembunuhan. Itu orang Arab mau coba-coba bikin. Nggak iso. Terus juga qatlul ba'd ihya'un lil jami', membunuh sebagian adalah menghidupkan orang banyak. Ini juga enggak sebanding dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala walakum fil qisasi hayatun. Perbandingannya jauh sekali. Di mana ayat ini kalau disarah panjang sekali sarahnya. Yang jelas maknanya ini panjang sekali. Walakum fil qisasi hayatun. Dan ada uslub yang sangat bagus dalam ayat ini, di mana Allah menjadikan kisos salah satu cara pembunuhan untuk kehidupan. Jadi ada tibak, ada ucapan yang saling bertentangan. Salah satu alat untuk membunuh kok malah dipakai untuk kehidupan. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya sebutkan dalam khutbah insya Allah tentang makna ayat ini. Walakum fil qisasi hayatun. Hayatun ini juga ada targhib buat tarhib. Setelah ditarhib, setelah ditakut-takuti dengan kisos, ada targhib, ada haya. Bandingkan dengan ucapan orang Arab, al-qatlu anfa lil qatli. Enggak ada sebanding sekali. Pembunuhan itu lebih meminimalisir pembunuhan. Apa maknanya? Enggak bisa, enggak sebanding. Pokoknya jauh. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, tidak bisa dibandingi sedikit pun oleh ucapan hamba. Karena maknanya untuk menjaga kehidupan harus ada kisos. Bayangkan kalau setiap pembunuhan dibebaskan hukumnya. Satu boleh balas, satu nanti balas lagi, habis manusia. Saling bunuh-membunuh. Tapi kalau dengan adanya kisos, terangkum bagus. Kalau mithalul itnab, contoh yang panjang. Itnab itu maknanya lebih sedikit daripada susunan katanya. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Fihi itnabun bitakrar, dalamnya ada itnab, yaitu kata yang panjang dengan cara mengulang. Maksudnya ayat tsumma kalla saufa ta'lamun juga sama, artinya dengan kalla saufa ta'lamun sama. Maknanya itu sama, tapi lafadznya didobel. Walaupun kita yakin Al-Quran itu nggak ada yang fungsinya cuma sia-sia, itu nggak ada. Ini dikatakan itnab itu hanya dari sisi ilmu balaghah saja. Wa illa dari sisi makna tetap ada makna yang lebih. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat yang kedua ini cuma hanya sekedar ngulang tok. Nggak mungkin. Pasti ada makna yang terkandung.
Cuma kalau dalam ilmu balaghah ini namanya itnab, di mana kandungan maknanya sama dengan lafadz yang sudah terdahulu. Itu. Tapi kita yakin nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan itu secara sia-sia. Dan memang ini adalah makomnya makom itnab ini. Dalam takatsur ini makomnya makom itnab ini. Qala wal musawah, yang ketiga adalah musawah sebanding. Nahwu hal jazaa'ul ihsani illal ihsanu. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Ini juga kalau kita syarah juga panjang sekali maknanya. Cuma secara dohirnya to aja, al-lafdu musawin lil makna, lafadznya sebanding dengan maknanya. Secara kasat mata, kalau mau diterangkan juga ini panjang juga maknanya ini. Dan ini termasuk juga salah satu yang bagus sekali ayat ini, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, diumumkan. Kebaikan sapa wae balasannya ya baik. Kebaikan siapa saja balasannya ya baik. Ini juga perintah, ini juga larangan, ini juga berita. Ayat ini juga sangat bagus sekali. Tapi dalam ilmu balaghah ini dikatakan sebagai musawah alias sama, sepadan. Qala wa hadhil amthilatu lamhatun dalatun. Semua contoh tadi ini hanya sekelumit sebagai penunjuk atau hanya sekapur sirih di depan saja. Wa bastu dzalika fi makani inda kulli babin min hadzal abwab, dan penjabarannya insyaallah di tempatnya masing-masing pada setiap bab dari bab-bab tersebut. Baik, itu insyaallah. Selebihnya insyaallah akan kita lalui di pertemuan yang akan datang. Dan nanti insyaallah kalau ini muasil tulab saya lanjut insyaallah via online saja biar selesai insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta